Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam santun bagi petani walet dimanapun berada. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah support dan subscribe. Semoga teman-teman dimudahkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya hanya berbagi ya teman-teman, bukan menggurui, tetapi saya berbagi sesuai apa yang saya ketahui. Kalau teman-teman merasa apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai, ya itu hak teman-teman ya. Kalau ya sesuai, ya silahkan diikuti, jangan skip, disimak habis-habis ya teman-teman, karena kita saling berbagi. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak juga rezeki yang datang kepada kita ya teman-teman. Yang sering petani walet, gimana caranya bisa membentuk koloni yang besar? Kalau sekarang ini teman-teman, untuk membentuk koloni yang besar itu kayak susah ya, kayak susah. Kenapa ya susah? Karena gedung sekarang ini sudah banyak ya, kayak susah. Tapi berjalannya waktu, koloni besar itu akan timbul. Kalau ingin cepat-cepat kali kita ingin membentuk koloni yang besar, ya sangat sulit. Karena bukan semudah kita membalik telapak tangan ya teman-teman untuk membentuk koloni itu. Karena semua membutuhkan proses. Ya, membutuhkan proses semua. Bukan dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk membentuk koloni besar ini. Kalau sekarang ini banyak kali gedung, mungkin mencapai 5 tahun. Ada juga yang 2 tahun sudah bisa berkoloni besar. Itu tergantung populasinya dan wilayahnya, itu tidak terlalu banyak gedung. Makanya kalau teman-teman ingin membentuk koloni yang besar, ya buat gedungnya itu di tempat yang sangat strategis. Tidak banyak gedung di daerah itu. Makanya banyak petani walet mengambil jalan pintas. Apa yang mereka ngambil jalan pintas? Ya dengan cara gantikan SP lah, ganti ST lah, ganti SI lah, karena nggak nambah-nambah. Nggak nambah-nambah, itu aja burung masuk. Yang kita takutkan apa? Kalau kita gantikan seperti itu, yang sudah menginap pun bisa kabur. Kalau orang mengatakan SP ini yang bagus, ST ini yang bagus, SI ini yang bagus, bisa kita memakai apa yang orang bilang bagus, akhirnya kita pakai. Nanti ada 2 minggu kemudian ada orang yang bilang seperti itu lagi, kita pakai. Bisa-bisa gedung yang ada penghuni waletnya di situ bisa-bisa kabur teman-teman. Kita tujuannya kan untuk mengejar populasi. Sebenarnya populasi itu terbentuknya tersendirinya teman-teman, kalau anakannya itu kembali di dalam gedung kita. Makanya di dalam gedung itu harus senyaman mungkin kita buat. Kalau kita ingin populasinya semakin meningkat di dalam gedung kita, walaupun hanya 5 ekor yang menginap, kalau ada anakannya kembali di saat dia menetas di situ, kembali anakannya di saat sudah bisa terbang anakan itu anakannya itu akan lama kelamaan akan membuat sarang dalam gedung kita teman-teman, dan membuat sarangnya pun tidak terlalu jauh dengan tempat asal dia menetas. Koloni dia itulah nanti
dari 5 ekor itu berdekatan. Nah, kalau dia buat sarang ya berdekatan, kalau dia keluar pun ya barengan, kalau pulang pun ya barengan. Semakin banyak anakan yang netas di gedung kita yang kembali, semakin besar juga populasinya yang ada di dalam gedung kita ini, teman-teman. Maka bukan dalam arti kita langsung semudah kayak membalikkan telapak tangan untuk mengundang populasi yang begitu besar dalam gedung kita. Kalau bisa mengundangkan populasi di dalam gedung kita hanya mengandalkan aja SP, ST, dan SI, ratusan juta sanggup kita bayar. Tetapi tidak ada jaminan. Yang jaminannya apa? Nah, semuanya itu tergantung kepada populasi yang ada di daerah di RBW kita itu, teman-teman. Kalau bisa SP, ST, SI itu meningkatkan populasi burung di dalam gedung kita tanpa proses, sudah banyak itu orang-orang yang membuat gedung, teman-teman. Nggak ada lagi kegalauan, nggak ada lagi orang yang tidak menghidupkan gedungnya. Ini kan ada sebagian gedung yang masih zong, tidak ada dihidupkan lagi suara SP depan LMB-nya, langsung dicabut. Itu efek karena tidak menginapkan burung. Karena burung lebih memilih tempat yang aman, yang nyaman dia untuk tinggal. Makanya kalau ingin populasinya banyak, ya harus diperbaiki di bagian dalamnya. Walaupun nggak banyak populasinya, walaupun sedikit, lama-lama kan jadi bukit. Jangan sempat kita salah sekat, jangan salah kita memasang Twitter, jangan sempat terlalu banyak. Itu maksud saya. Jika kita memasang sekat, jangan kita mempersempit. Kenapa di daerah lari itu perlu kita sempit sedikit? Karena kita untuk menghindarkan cahaya, teman-teman. Kenapa di bagian dalam itu tidak boleh kita kasih sempit? Karena itu kita kasih hak, ya, hak burung untuk berputar-putar, ya, berputar-putar dan menerobos ke dalam belakang sana itu. Kalau misalnya gedungnya tidak terlalu terang di daerah poinnya, boleh itu dikasih besar itu larnya, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya terlalu terang, ya apa boleh buat, harus dikecilkan larnya. Tapi dengan syarat di bagian belakangnya harus besar sedikit. Kita lihat juga, jangan sempat nanti cahayanya tembus ke bagian belakang. Kasihlah haknya burung untuk dia berputar-putar, dan hak untuk dia menerobos itu di dalam gedung kita, khususnya di ruang inap itu bebas. Sudah sulit dia masuk sampai di dalam ruang inap, ya jangan dipersulitkan lagi, supaya dia lebih nyaman bermain dalam gedung. Itu, teman-teman. Ini sering juga kita lihat. Memang petani walet itu kalau sudah melihat LMB itu, kalau sudah bermain-main di depan LMB, sudah senang hati, teman-teman. Ya, kalau sudah bermain di depan LMB, walaupun hanya masuk 2 ekor, itu sudah senang, teman-teman. Artinya sudah bisa memanggilkan burung. Sebelumnya bukan kita maunya mengundang burung sebanyak-banyak mungkin, teman, ya, tetapi gimana caranya burung yang sudah respon dengan suara yang kita panggil itu
harus bisa menginap dalam gedung kita. Kalau misalnya hanya respon 4 ekor, usahakan gimana caranya itu 4 ekor itu harus bisa menginap, walaupun sulit ya. Tapi kalau misalnya anakan walet yang sudah tengger-tengger di dalam apa di Twitter panggil itu, kalau dia sudah masuk di dalam gedung kita di bagian lar, ya kan, mungkin dia di situ nggak akan masuk di dalam inap, itu udah cukup bagi kita. Insya Allah akan menginap itu anakan yang seperti itu. Dan yang lucunya lagi ada juga anakan walet itu yang sudah netas di dalam gedung kita dianggap burung walet orang, padahalnya anakan walet kita itu sendiri. Anakan walet yang di gedung kita itu juga beradaptasi dia, bukan langsung ketika dia udah bisa terbang langsung terbang keluar ke sana, tidak. Dia juga muter-muter di sana teman-teman. Makanya kalau teman-teman nanti masuk di dalam gedung, jangan heran kalau ada burung yang main di dalam gedung. Itu ada sebagian anakan yang di situ teman-teman, yang terbang-terbang situ. Anakan dan burung yang lagi membuat sarang dan burung yang lagi ngeram, termasuk burung yang mau kasih pakan anakan di dalam itu. Kalau anakan yang netas di gedung kita, ketika dia sudah bisa terbang, itu dia belajar terbangnya di dalam gedung. Dia muter-muter sambil belajar ya, sambil mengenalkan tempat lokasinya. Lokasi di mana arah dia keluar, arah dia masuk, ya kan? Nah, ketika dah hafal, dia baru menerobos ke bagian poin. Ketika dia muter-muter ke sana, masuk lagi. Terus keluar lagi. Kadang-kadang sesekali tenggel, itu dia tarik bagian lar, kadang-kadang dipanggil. Habis itu kadang-kadang kita lihat itu dia keluar, masuk lagi. Kadang-kadang keluar, nggak akan kembali. Tapi nanti dia akan kembali lagi. Kalau dia sudah mengetahui posisi masuknya, ya. Nah, posisi masuknya di mana ya, kalau sudah tahu, suaranya pun dah dia kenal, insya Allah dia akan kembali. Karena lokasi yang dia netas di situ itu termasuk nyaman. Insya Allah dia akan kembali, teman-teman. Jangan takut. Ya, kecuali burung yang terbang dari gedung kita itu ya dimakan sama predator, nah itu nggak kembali, teman-teman. Tapi yakinlah, burung itu akan kembali kalau gedung kita sudah kita membuat senyaman mungkin. Nggak usah kita ganti-gantikan SP, ST, SI untuk menarikkan burung-burung yang di luar sana itu. Kita sudah setel volume yang ada, nanti burung yang di dalam gedung kita bisa kacau balau. Bukan nggak ada kejadian seperti itu, ada. Selagi-lagi yang nginapnya 15 ekor karena merasa kurang puas, ganti SP, ya. Terus penyetiran volumenya juga sama ya, seperti yang dia buat, tetapi tidak ada burung yang menginap lagi sekitar 15 ekor. Itu bagi gedung baru. Tetapi yang menginap di situ 15 ekor bisa itu tinggal 4 ekor ataupun 5 ekor lagi. Kalau nggak salah saya kemarin itu yang 15 ekor yang menginap itu ketika dia gantikan SP sekitar 10 ekor atau 8 ekor lagi gitu yang menginap. Menyesalnya itu bukan di awal ya, tapi di akhir, karena ambisinya itu terlalu besar. Tapi kalau teman-teman ingin mencobanya ya silahkan,
semoga berhasil untuk bergantian dengan SP, SD, SI. Kalau rezeki itu baik buat teman-teman ya insya Allah akan bertambah, tapi ada dampaknya. Kalau misalnya tidak berdampak baik ya berdampak buruk, kan begitu. Harus bisa menerima risiko, karena kalau sudah menginapkan burung walet di tempat kita itu dengan suara panggil SDSI itu, ya nggak usah lagi digonta-ganti suaranya. Kalau masalah untuk menarikkan burung yang lebih banyak itu memang tidak seperti yang kita bayangkan, membutuhkan proses ya, membutuhkan proses bertahun-tahun, butuhkan kesabaran, butuhkan usaha perawatan. Kalau misalnya untuk menggantikan SP, ST, SI itu bisa meningkatkan burung yang menginapkan di gedung kita, sudah dari dulu itu orang-orang yang ganti-ganti suara sukses sekarang. Tetapi kan tidak, sama saja. Malah orang yang sabar itu yang lebih cepat berkembangnya daripada orang yang suka berambisi yang begitu besar. Kalau ingin mendapatkan hasil cepat ya jangan membuat gedung ya, beli aja tanah sawit, nanam ya, nanam sawit, umur 3 tahun sudah berbuah pasir, kita langsung bisa panen. Di umur 4 tahun udah bisa panen kita. Kalau dalam gedung ini umur 3 tahun belum bisa kita panen ya. Kalau sekarang ini kalau 3 tahun belum tentu bisa panen kita, teman-teman. Mungkin umur 4 tahun mungkin baru nyaman kita membuat mengambil sarang walet. Kalau umur 2 tahun, 3 tahun, kalau populasinya sedikit, ya mungkin dapatnya 40 sarang, 30 sarang, itu selama 3 bulan. Makanya kalau misal ingin membuat gedung, ya harus sabar. Jangan kita menghayal dalam 3 tahun sekian panennya, kan seperti itu, karena itu walet. Kalau kita menanam sawit, kalau menanam sawit kita tinggal kasih pupuk aja. Ingin berat timbangan ya harus yang sering kasih pupuk aja ya, dirawat. Nah kalau RBW ini ya dirawat, sabar ya kan, itu jangan suka yang aneh-aneh. Kalau ya suka aneh-aneh ya bisa-bisa ujung-ujungnya galau. Masalah parfum saja bisa lari itu burung. Ada teman saya kemarin itu parfum yang dia beli itu ada katanya parfum untuk gedung itu ada bercampur dengan anti hama di dalam regen itu. Yang isi 5 liter itu sudah ada isi anti hama dan untuk merangsangkan walet untuk buat sarang dan menambah koloninya. Ketika dia menyemprot di dalam gedung, bukan menambah populasi, malah burung yang menginap di dalam gedungnya kabur semua, teman-teman. Nah makanya karena ambisi itu besar,
Apapun orang bilang, apapun orang yang begini begitu, ya kita ikuti. Ketika kita praktekkan dalam gedung kita, begitu hasilnya. Burung yang sudah menginap pun bisa kabur. Kalau sudah menginap burung di situ, ngapain kita otak-atik lagi? Ngapain kita kasih parfum? Kalau misalnya kita memakai parfum apa yang kita biasa pakai, itu aja. Nggak usah kita cari-cari parfum yang lain. Cukup parfum yang biasa kita gunakan aja. Kalau parfum A kita pakai, ya parfum A aja sampai ke depannya. Obat hama begitu juga. Kalau obat hamanya mereknya A, ya sampai ke depan juga A. Jangan kita gonta-ganti itu. Karena kebiasaan burung itu apa yang biasa dia rasakan selama dia nginap di situ dan dia netas di situ. Jangan coba-coba kita membuat suatu aroma yang jarang dicium oleh burung walet, ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mempraktekkan, ya silahkan, itu hak teman-teman. Ada juga orang yang menggunakan parfum juga menambah populasinya. Ada juga orang yang memakai parfum, ya sama saja tidak menambah populasinya. Makanya harus ada berpikir dengan cara logika. Berarti bukan karena parfum yang bisa menginapkan burung ataupun menambahkan populasi, karena suhu, kelembapan, tata ruang, ya kan? Pokoknya tidak mempersulitkan burung di dalam gedung kita, insya Allah lama-kelamaan akan berkembang. Yang penting kita jaga namanya hama, ya, hama pengganggu. Jangan sempat hama pengganggu itu masuk dalam gedung kita. Yang parah kali itu kan burung hantu, bisa habis itu. Kalau sudah masuk itu burung, ya kan, nah itu cepat-cepat aja dibersihkan itu kotorannya. Jangan sempat ada ketinggalan kotorannya hama itu. Terus ada juga teman-teman petani walet ketika melihat di arah LMB hari ini ada sekitar 50 ekor, sore besoknya tidak mencapai lagi 50 ekor. Kemana lagi burung itu? Di situ pun timbul kegalauan. Apalagi nggak ada CCTV di dalam gedung. 50 ekor yang biasanya yang masuk, besoknya tidak mencapai 50 lagi, sisa 30 lagi, 20 ekor tadi kemana? 20 ekor itu bisa saja duluan dia masuk, bisa saja 20 ekor itu dia telat dia pulang. Kalau lagi musim hujan, ya kan, mungkin mendung, rintik atau gerimis, itu biasanya itu burung cepat sebagian pulang. Ada juga burung yang telat pulang. Karena kalau sudah kita buat gedung itu, ya mau-maunya burung kapan dia mau pulang. Kita nggak bisa mengatur itu burung harus pulang jam 4 sampai jam 7, tidak. Suka-suka burung, itu sudah hak milik burung. Namanya pemburung rumah burung walet, bukan rumah manusia yang bisa suka hati kita waktu mau tidur kita tutup, ya kan? Di saat senja kita tutup kalau udah masuk. Tapi kalau burung, kalau sudah menjadi rumah burung walet, ya kapan dia suka dia menginap.
Mau dia nginapnya jam 4 sore nggak keluar lagi, jam 5 sore nggak keluar lagi. Ada juga mungkin jam 8 malam masih dia masuk. Jangan nanti gara-gara pikiran seperti itu timbul kecurigaan. Apakah SP ini nggak ini lagi nggak bagus lagi? Sudah ke SP pula larinya. Sudah ke SI lagi ataupun ke S. Mungkin ada burungnya yang duluan pulang. Di sore hari yang dia lihat ya waktu mau maghrib. Manalah cukup kita hitung karena burung ada duluan yang pulang. Apalagi kalau burung sudah buat polesan, sudah membuat sarang. Kalau dia sudah merasa kenyang, ya kan, maka dia sudah cepat-cepat itu nggak pulang ke tempat asalnya, ke gedung. Kalau dia jauh cari makannya, ya bisa saja dia telat pulang, teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman nanti melihat di LMB hari ini tidak banyak, besok banyak, besoknya tidak banyak. Itu karena burung ada yang duluan pulang. Nah, jangan panik. Penting kita bersabar, tetap semangat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.